Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Patir sedang bersama dengan Mita dan juga seorang dokter ya, dimana saat itu Patir pun menanyakan keadaan Mita saat ini, dan dokter pun menjelaskan bahwa Mita saat ini baik-baik saja, tidak ada luka yang begitu serius, dan dokter pun mengatakan bahwa Mita harus rawat jalannya karena dirinya takut jika Mita mengalami gegar otak ringan. Dimana saat itu Patir pun merasa sedikit senangnya karena keadaan Mita baik-baik saja. Dan di saat itulah akhirnya Mita pun tersadarkan dari pingsannya ya guys ya. Yang dimana saat itu Mita pun merasa sangat terkejut melihat Patir ada di sana. Dan saat itulah Patir pun meminta maaf kepada Mita bahwa dirinya tidak sengaja menabraknya tadi, dan menjelaskan bahwa keadaan Mita saat ini baik-baik saja. Dan dokter pun mengatakan bahwa Mita harus rawat jalan karena dokter takut jika Mita mengalami gegar otak ringan. Sementara itu Clara pun merasa sangat terkejut, ternyata Mita yang dimasukkan suster tadi adalah Mita, si wanita kupu-kupu malam. Dan Clara pun mengatakan kenapa bisa-bisanya Patir bertemu dan sedekat ini dengan Mita, dan kenapa Patir bisa kenal dengannya. Dan dimana saat itu Patir pun mengajak Mita untuk pulang ya. Namun saat itu Mita mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pulang ke tempatnya sekarang, dan dirinya ingin Patir membawanya pergi kemanapun Patir mau, karena dirinya ingin benar-benar bertobat dan ingin menjadi orang yang baik. Dan dirinya sangat takut jika harus pulang kembali ke tempat tersebut. Dimana saat itu Patir pun merasa sangat terkejut ya guys ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Mita, dan Patir pun merasa sangat bingung harus menjawab apa kepada Mita. Sementara itu Clara bertanya-tanya dalam hatinya kenapa Mita bisa kenal dan begitu sangat dekat dengan Patir. Kemarin dengan Aksa, sekarang dengan Patir. Sepertinya wanita ini begitu sangat pandai mencari muka ya. Dan sepertinya tadi Mita begitu sangat terlihat sangat panik dan cemas, tidak seperti saat dirinya pertama kali bertemu dengannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang dimana saat itu Patir pun mengatakan kepada Mita bahwa dirinya tidak bisa membawa Mita pergi ke rumahnya ya, karena dirinya takut jika orang lain melihat apa yang akan mereka lakukan, dan pastinya mereka akan menuduh dirinya yang bukan-bukan, karena dirinya dan Mita tidak ada hubungan saudara sama sekali. Dimana saat itu Mita pun merasa sangat sedih dan memohon kepada Patir ya. Namun Patir mengatakan bahwa dirinya benar-benar minta maaf kepada Mita karena dirinya tidak bisa membantunya. Dimana saat itulah Patir pun memberikan sejumlah uang untuk bekal dan perawatan Mita saat ini. Dimana saat itu Mita pun mengatakan kenapa begitu sangat sulit dirinya meminta pertolongan kepada orang lain, padahal dirinya begitu sangat ingin bertobat dan berhenti dengan pekerjaan ini dan hidup dengan baik. Yang dimana saat itu Mita pun merasa sangat bingung karena dirinya harus pergi jauh kemana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dimana saat itu Patir pun pergi ya guys ya, dan Patir pun tidak sadar jika Clara mengikuti dirinya tadi ya guys ya. Dimana saat itulah Clara pun mengatakan bahwa dirinya akan menyelidiki apa sebenarnya yang diinginkan oleh Mita untuk mendekati Patir dan juga Aksa.
Dan Clara pun mengatakan bahwa dirinya akan menyelidiki semua itu. Dimana saat itu Clara pun merasa sangat terkejut ya guys ya, karena secara tiba-tiba Pano dan juga Bara datang ya. Dan Bara pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengajak Clara untuk pergi makan di sebuah restoran dengan Pano. Dan setelah itu Pano, Clara dan juga Bara pun akhirnya pergi untuk makan bersama. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Patir pun merasa tidak enak ya, dan merasa sangat mencemaskan keadaan Mita. Dan saat itulah Patir pun akhirnya kembali lagi untuk menemui Mita di ruangannya. Yang dimana saat itu Patir pun merasa sangat terkejut karena mendapati Mita sudah tidak ada di sana ya guys ya. Yang dimana saat ini Mita telah keluar dari rumah sakit tersebut. Dimana saat itu Mita pun merasa sangat bingung karena dirinya harus pergi jauh kemana untuk melepaskan dirinya dari Regi dan juga Mami ya guys ya, karena dirinya benar-benar sudah tidak mau bekerja seperti ini lagi, karena dirinya ingin merasakan hidup bahagia seperti wanita yang lainnya. Mita pun merasa sangat sedih dan bingung karena dirinya pun tidak mempunyai saudara, karena dirinya hidup sebatang kara ya guys ya. Dimana saat itu Patir pun mencoba untuk mencari keberadaan Mita, namun saat itu dirinya tidak menemukan Mita sama sekali, dan mungkin Mita sudah pergi jauh. Yang dimana saat ini Mita pun benar-benar terlihat sangat sedih dan merasa sangat bingung karena dirinya tidak tahu harus pergi kemana. Sementara itu Patir hendak pergi, namun saat itu Patir melihat jika air radiator mobilnya kurang ya, dan Patir pun berusaha untuk mengambil air di belakang mobil tersebut ya guys ya, dan mencoba untuk mengisi ulangnya. Yang dimana saat ini Mita pun terlihat begitu sangat terkejut karena saat itu Mita melihat anak buah Mami dan juga Regi tengah mencari keberadaannya saat ini. Mita pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau tertangkap lagi oleh mereka dan dirinya harus secepatnya pergi. Dan di saat itulah Mita melihat pintu mobil belakang Patir terbuka dan berusaha untuk pergi ke sana ya guys ya, dan masuk ke dalamnya. Dan di sisi lainnya saat itu Clara pun melihat Mita secara diam-diam masuk ke dalam mobil Patir dan bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sedang dilakukan oleh Mita saat itu. Clara pun merasa sangat terkejut, di mana saat itu Pano dan juga Bara pun mengatakan kepada Clara apa yang terjadi, di mana saat itu Clara pun mengatakan bahwa tidak apa-apa ya, dan saat itulah akhirnya Pano pun mengajak mereka semua pergi. Sementara itu Clara bertanya-tanya dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan oleh Mita tadi, dirinya merasa sangat curiga, dan Clara pun akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mita dan ada hubungan apa dengan Patir. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Mita merasa sangat bersyukur karena saat itu Patir tidak mengetahui bahwa dirinya ada di dalam mobilnya ya, dan dirinya mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kejaran Regi dan juga anak buah Mami, itu yang terpenting. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Aksa pun merasa sangat senang ya, karena saat ini Sukma telah selamat. Dan di mana saat itu Aksa pun teringat saat dirinya memeluk Sukma dan berjanji bahwa dirinya akan melupakan semua dendamnya kepada Sukma. Dan di saat itulah Aksa pun mengatakan apakah mungkin saat ini dan seterusnya dirinya akan benar-benar melupakan dendamnya kepada Sukma karena saat ini Sukma akhirnya selamat.
Yang dimana saat itulah Aksa pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan Angga ya guys ya, dan Angga pun mengatakan bahwa dirinya minta maaf karena baru saja datangnya, dan Angga pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bangga melihat Aksa, bahwa Aksa kakinya masih sakit tapi tetap berjuang untuk menyelamatkan Sukma. Itu berarti Aksa begitu sangat mencintai Sukma dan juga sangat peduli. Ya dimana saat itulah Aksa pun meminta Angga untuk berhenti dan lebih baik mengambilkan baju untuk dirinya dan juga Sukma, dan membawa Ibu Ira dan juga Zahra ke rumah sakit karena pasti mereka begitu sangat mencemaskan keadaan Sukma dan ingin bertemu dengannya. Angga pun segera pergi meninggalkan Aksa dan juga Sukma saat itu ya guys ya. Yang dimana saat ini Pak Adam, Ibu Ira dan juga Zahra begitu sangat mencemaskan keadaan Sukma dan juga Aksa ya. Dimana saat itu Pak Adam pun mengatakan bahwa Aksa sampai sekarang tetap tidak bisa dihubungi, yang dimana saat itu membuat Zahra pun menjadi sangat cemas dengan keadaan mamahnya. Namun saat itu Ibu Inopa datang ya guys ya, dan mengatakan bahwa tidak perlu begitu sangat cemas dan lebih baik doakan saja semoga mereka semua baik-baik saja. Dan Zara pun mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendoakan Papa Aksa dan juga Mama Sukma dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat itu Zahra pun begitu sangat panik dan cemas ya guys ya dengan keadaan Sukma dan menggigit kuku jempolnya. Dan begitu pun dengan Pak Adam, dimana saat itu Ibu Nopa pun melihat Pak Adam menggigit kuku jempolnya dan mengatakan kepada Pak Adam apa yang Pak Adam melakukan, bahwa itu sangat jorok. Namun saat itu Pak Adam pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat panik dan cemas dengan keadaan Sukma dan juga Aksaya. Tapi setiap dirinya merasa panik, pasti dirinya akan menggigit kuku jempolnya karena itu kebiasaan dirinya. Sontak saja saat itu Zahra pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kenapa Papa Adam sama seperti kebiasaan dirinya suka menggigiti kuku jempol saat dirinya merasa sangat cemas dan panik. Tetapi Mama Sukma selalu memarahinya. Di mana saat itulah Ibu Ira pun mengatakan bahwa Zahra adalah cucu Adam dan ternyata ada salah satu tingkah laku Adam yang menurun kepadanya. Dan begitu pun dengan Pak Adam mengatakan bahwa Zahra adalah cucunya dan kebiasaan dirinya dan Zahra pun sama. Sementara itu Ibu Nopa bertanya-tanya dalam hatinya kenapa Pak Adam dan juga Zahra kebiasaannya sama, dan Ibu Nopa pun semakin curiga jangan-jangan Pak Adam adalah ayah kandung Sukma. Nah guys, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Nopa selanjutnya? Apakah Ibu Nopa akan berhasil membongkar siapakah sebenarnya Sukma dan juga Pak Adam? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.